Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Bayangan di balik kaca mutiara. Angin gurun berhembus pelan malam itu ketika rombongan kecil Abu Nawas, Sultan Harun al-Rasyid, dan si bocah bersorban merah mulai meninggalkan oasis Mawadah. Bintang-bintang tampak bergerak pelan di langit seolah mengikuti perjalanan mereka, dan suara serangga malam bagaikan iringan musik yang memayungi perjalanan sunyi namun penuh tekad itu. Abu Nawas, ucap Sultan lirih sambil menatap gurun gelap di depan mereka, di depanku hanya ada kegelapan, tapi entah mengapa aku merasa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Karena hati yang jujur selalu menunjukkan arah, jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Bukan mata yang membimbing manusia, tapi nurani. Jawaban itu membuat sang sultan terdiam. Si bocah menoleh pada Abu Nawas, menatapnya lekat-lekat seolah sedang mempelajari setiap gerakannya. Kalau begitu, gumam si bocah, kau yakin kau masih mengikuti nuranimu? Abu Nawas tersenyum. Kalau aku tidak mengikutinya, aku sudah kembali ke Baghdad sejak tadi. Mereka berjalan sampai fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, dari kejauhan tampak suatu bangunan besar menjulang, seperti istana, tetapi bukan dari batu, melainkan dari kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari bagai permata raksasa. Bangunan itu tampak muncul begitu saja dari gurun, seperti fatamorgana yang menjadi nyata. Sultan menahan napas. Istana apa itu? Aku belum pernah melihat bangunan seperti ini seumur hidupku. Itulah istana mutiara cahaya, jawab si bocah pelan. Di dalamnya ada sesuatu yang kalian cari, dan sesuatu yang kalian takutkan. Langkah mereka semakin mendekat. Begitu sampai di depan gerbang istana, mereka melihat pintu besar dari kaca bening tanpa pegangan dan tanpa engsel. Abu Nawas melangkah pertama, menyentuh daun pintu itu, dan tanpa diduga, kaca itu tembus seperti air. Tangannya menembus masuk tanpa rasa sakit. Pintu yang hanya terbuka bagi orang yang tidak berniat jahat, kata Abu Nawas. Rupanya negeri cahaya tak pernah jauh dari logika. Sultan melangkah ragu, tapi setelah menyentuh permukaan kaca, tubuhnya ikut tembus ke dalam. Giliran si bocah, dan sama mudahnya, ia pun masuk. Di dalam istana, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, tidak ada orang. Semua sunyi, namun suasana terasa hidup, seolah gedung itu mengamati kedatangan mereka. Dinding-dinding kaca di ruangan utama memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu hal aneh, pantulan Abu Nawas tertinggal setengah detik lebih lambat dari geraknya, seolah-olah refleksi itu memiliki pikirannya sendiri. Sultan mendekat ke kaca, dan tiba-tiba refleksinya berbicara dengan suara yang sama, tetapi tanpa membuka mulutnya. Yang datang untuk mencari jawaban, harus siap membuka tabir dirinya sendiri. Sultan tersentak mundur. Belum sempat ia bertanya, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, dan dari dalam kaca muncul sosok berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, seluruh tubuhnya hanya seperti cahaya yang dibentuk manusia. Selamat datang, Abu Nawas, kata sosok itu. Sultan Harun, dan kau, anak cahaya. Abu Nawas memejamkan mata beberapa detik, bukan karena takut, tetapi seperti menyusun keberanian untuk bertanya. Kami datang untuk jawaban, ucapnya. Jawaban tentang mimpi dan tanda yang membawa kami ke negeri ini. Sosok itu membungkuk pelan. Sebelum jawabannya diberikan,
Ada satu hal yang harus kalian ketahui, kebenaran bukanlah hadiah. Kebenaran adalah ujian. Tiba-tiba kaca lantai mulai memproyeksikan gambar, bukan gambar negeri asing, bukan kejadian di masa lalu, tetapi memori di dalam hati setiap orang yang hadir. Cahaya pertama menunjukkan Abu Nawas, panjang perjalanan hidupnya, penderitaan masa kecil, kelicikannya yang menyelamatkan hidup orang banyak, dan air mata yang selalu disembunyikannya saat sendiri. Cahaya kedua menyorot Sultan Harun, wajah kuat yang selama ini kebal terhadap kritik, namun di baliknya ada pria yang takut akan kehilangan rakyat, tahta, dan martabat. Cahaya ketiga menyorot si bocah bersorban merah, belum ada gambaran masa lalu, hanya cahaya samar yang berputar, seolah kehidupan dan takdirnya belum terukir. "Kenapa anak ini berbeda?" tanya Abu Nawas. Sosok cahaya menjawab, "Karena dia bukan masa lalu. Dia adalah masa depan." Sultan tertegun. Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh, campuran harapan dan kecemasan, tapi ia tetap diam. Anak itu menatap Abu Nawas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, kan?" tanya si bocah lirih. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala si bocah, mengusapnya penuh kasih. "Aku tahu, tapi belum saatnya kau tahu." Sosok cahaya melangkah maju. "Ada satu jawaban yang kalian cari, dan satu pertanyaan yang belum kalian sadari." Dinding kaca bergetar dan memantulkan kalimat besar. "Apa arti cahaya?" Sultan mengernyit. "Cahaya adalah penerangan, cahaya adalah sinar. Cahaya adalah petunjuk," sahut si bocah. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lembut, "Cahaya adalah kebenaran, dan kebenaran hanya bermanfaat bila seseorang siap menerimanya." Sosok cahaya mendekat, semakin terang hingga hampir menyilaukan. "Kalau begitu, bersiaplah menerima cahaya." Tiba-tiba ruang istana berubah gelap, tak ada suara, tak ada dinding, tak ada lantai. Hanya kegelapan. Ketiganya saling memanggil namun tidak bisa saling menemukan. Kesunyian itu cukup lama hingga ketakutan merayap diam-diam ke dalam hati. Kemudian dari kejauhan, Abu Nawas mendengar suara tangis seorang anak. Ia berjalan menembus gelap, memanggil, sampai ia menemukan si bocah duduk sendirian, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," kata si bocah. "Aku tidak mengerti kenapa aku ada di sini, semua orang berharap banyak dariku, tapi aku tidak tahu siapa diriku sendiri." Abu Nawas memeluknya. "Jangan takut, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tahu semuanya, melainkan orang yang berani mengakui bahwa ia belum tahu apa-apa." Tiba-tiba suara lain terdengar, suara Sultan, memanggil dari jauh, penuh kegelisahan. Mereka berlari menuju suara itu dan mendapati sang Sultan, duduk sendirian, bergetar ketakutan. Aku tidak ingin gagal sebagai raja," ucapnya. "Aku takut suatu hari rakyatku membenciku." Abu Nawas meraih tangan sang Sultan. "Kau hanya takut karena kau peduli. Orang yang benar-benar berbahaya adalah orang yang tidak peduli pada rakyatnya." Gelap perlahan memudar. Istana kaca kembali muncul. Sosok cahaya berdiri di tengah ruangan. "Kalian sudah melihat ketakutan kalian sendiri, itulah kuncinya," katanya. "Hanya orang yang mengenali dirinya sendiri yang layak menerima cahaya." Tiba-tiba cahaya lembut turun dari langit-langit istana, menerangi mereka bertiga.
Hati mereka terasa damai, seolah beban berat yang selama ini tak terlihat kini perlahan terangkat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Abu mendorong tangannya menjauh. Siapa yang tidak ingin dipandang baik? Siapa yang tidak ingin dianggap berarti? Aku manusia, aku punya keinginan, punya kekurangan. Tapi bukan berarti semua yang kulakukan palsu. Bayangan itu menyipitkan matanya. Kalau begitu buktikan. Buktikan bahwa yang memimpinmu adalah hati, bukan ego. Seketika dinding cermin menjulang mengelilingi mereka berdua, lalu lantai berubah menjadi arena. Terdengar denting bel, pertarungan telah dimulai. Bayangan Abu berdiri tegap. Tiba-tiba di tangannya muncul sebuah pedang cahaya. Ini ironi. Aku penjaga pikiranmu, tapi hari ini aku datang untuk menghancurkanmu. Abu berusaha mundur, tapi pedang melesat cepat. Abu menghindar dengan susah payah. Setiap tebasan menghasilkan angin yang menamparkan wajah dengan menyakitkan. Berjuanglah, Abu, ejek bayangannya. Kalau kau menang, berarti kau adalah manusia paling munafik, karena kau mengalahkan dirimu sendiri menggunakan ego. Pedang melesat lagi. Abu semakin kewalahan. Kalau kau kalah, lanjut bayangannya, artinya aku benar, yang memimpin hatimu adalah kegelapan. Tujuanmu hanyalah citra baik. Abu terpaku. Menang salah, kalah pun salah. Lalu ia teringat pesan penjaga pertama, menang dengan kalah. Terbayang pula penjaga kedua yang memeluk kesepian dan bukan bertarung. Abu menatap bayangannya dalam-dalam. Aku tidak ingin menang atau kalah darimu. Bayangannya menggeram. Kau harus memilih. Abu berteriak, aku tidak ingin memilih pertarungan yang kau buat. Aku ingin memilih diriku, bukan versimu. Ia kembali mengingat wajah-wajah orang yang pernah ia bantu, yang miskin, yang tertindas, yang sedih. Semua tersenyum ketika ia tulus membantu mereka. Tidak ada kamera, tidak ada kerumunan, tidak ada tepuk tangan. Benar, aku ingin terlihat baik, ujar Abu perlahan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku membantu orang karena aku tidak tahan melihat mereka menderita. Itu bukan pura-pura, itu aku. Bayangan itu terdiam. Aku punya ego, tapi aku juga punya ketulusan. Aku bukan malaikat, tapi aku juga bukan penjahat. Aku hanyalah manusia. Bayangan itu perlahan menurunkan pedangnya. Abu mendekat dan berkata lirih, aku tidak mau mengusirmu. Kau bagian dari diriku. Kalau aku menghilangkanmu, maka aku bukan lagi Abu Nawas. Pedang cahaya menghilang. Bayangan itu bergetar, wajahnya mulai berubah lembut. Aku tidak perlu kau lawan, kata Abu sembari menyentuh dadanya sendiri. Yang perlu kau lakukan adalah berjalan bersamaku. Bayangan Abu tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa ejekan. Kilat cahaya menerangi arena, bayangan itu kembali menyatu ke tubuh Abu seperti kabut yang tersedot masuk. Gerbang cermin runtuh, arena menghilang, dan Abu berdiri kembali di depan pintu kota, dengan Lina menunggu di dekatnya. Bagaimana rasanya menghadapi musuh terberatmu? Tanya Lina pelan. Abu tersenyum lelah, namun matanya tenang. Ternyata musuh terberat bukan yang membenci, melainkan yang menyimpan rahasia kita. Lina tersenyum lega. Kalau begitu, kau siap menghadapi ujian keempat. Abu menghela napas dalam. Kalau boleh memilih, aku ingin ujian berikutnya bentuknya tidur siang. Mereka berdua tertawa kecil, sebelum langit tiba-tiba bergetar keras, dan cahaya kota berubah menjadi merah darah. Lina berbisik ketakutan,
penjaga keempat sudah bangun. Abu menoleh ke arah suara gemuruh besar yang mendekat. Langit yang semula bercahaya perlahan berubah kelabu ketika Abu Nawas dan Lina mendekati pintu masuk kota cahaya. Semakin dekat, semakin jelas terasa sesuatu yang tidak wajar. Udara yang tadinya wangi bunga kini dingin dan hampa. Suara arus sungai yang menenangkan menghilang, digantikan keheningan menusuk telinga. "Abu," panggil Lina lirih. Jemarinya mencengkeram lengan baju Abu. "Ujian berikutnya menunggu di dalam kota. Kau harus melalui gerbang bayangan." Gerbang bayangan. Dari tadi gerbang di negeri ini tak ada yang normal, gumam Abu. Namun ia tetap berjalan, meski jantungnya berdegup cepat. Ketika sampai di depan kota, ia melihat sesuatu yang terasa mengguncang batinnya. Sebuah gerbang besar, terbuat bukan dari cahaya, melainkan cermin raksasa. Di atas gerbang terdapat ukiran berbunyi, "Musuh terbesar bukan yang kau benci, melainkan yang kau kenali." Angin dingin menyapu wajah. Cermin raksasa itu memantulkan bayangannya, namun pantulan itu tidak bergerak persis sama. Abu berdiri tegak, tapi bayangannya tersenyum sinis. Abu mengangkat tangan, namun bayangannya tidak mengikuti. Ia merasa darahnya membeku. Lina berbisik, "Itulah penjaga ketiga, dirinya sendiri." Bayangan Abu keluar dari cermin, berubah menjadi sosok yang identik, ekspresi, pakaian, dan suara, semuanya sama. Bedanya, mata sosok itu dingin, penuh ejekan. Bayangan Abu berjalan memutari Abu nyata dan berkata dengan nada tenang, "Akhirnya kau datang juga." Abu Nawas, sang cerdik, sang pengelabui, sang pencari akal saat seluruh dunia buntu. Abu menghela napas. "Kalau kau keluar hanya untuk memujiku, ini ujian paling enak sejauh ini." Bayangannya tertawa pendek. "Aku bukan memuji. Aku mengingatkanmu tentang apa yang selalu kau lakukan, termasuk kebohongan yang kau sembunyikan." Abu terpaku. Lina mundur perlahan. "Ujian ini hanya bisa kau hadapi sendiri. Aku menunggu di luar." Sebelum Abu sempat menjawab, dinding cahaya muncul dan memisahkan mereka. Kini hanya ada Abu dan dirinya sendiri. Bayangan itu melanjutkan, "Kau berpikir orang-orang selalu salah menilaimu. Tapi bagaimana jika sebenarnya kau yang salah menilai diri sendiri?" Abu berusaha tetap tenang. "Semua orang punya sisi gelap, namaku bukan malaikat." "Oh tentu," jawab bayangan itu sambil bertepuk tangan. "Sisi gelapmu sangat berwarna. Engkau dikenal suka menolong, tapi sering menolong karena ingin terlihat hebat. Engkau dianggap bijak, padahal banyak keputusanmu berdasarkan emosi. Engkau adalah sang penolong, tapi sekaligus sang penipu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pedang atau makhluk raksasa manapun. Suara itu bukan suara orang lain, tapi suara yang selama ini berbicara dalam hati. Bayangan itu melangkah lebih dekat. "Jadi katakan, Abu, kau datang untuk menolong Lina karena memang tulus, atau karena ingin dianggap pahlawan?" Abu mencoba berbicara, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. "Jawab aku," bentak bayangan itu, suaranya menggema di seluruh kota kosong itu. Abu menunduk, tangannya mengepal. Aku sendiri tidak tahu." Bayangan Abu mengangkat dagu Abu dengan kasar. "Oh, kau tahu. Kau hanya takut mengakuinya. Kau takut di balik kebaikanmu ada ambisi. Takut di balik kepedulianmu ada kesombongan." Saat cahaya memilih, istana mutiara cahaya berguncang hebat.
Kaca-kaca berkilau di dinding memantulkan bayangan hitam itu dalam bentuk yang berubah-ubah, seperti kabut jahat yang hidup. Setiap kali ia tertawa, lantai bergetar, dan lampu-lampu cahaya di langit-langit meredup seperti hampir padam. Sultan Harun menarik pedang dari pinggangnya, namun begitu pedang diayunkan, bayangan itu terbelah, lalu kembali menyatu. Seolah-olah senjata dunia tidak bisa menyentuhnya. Si bocah bersorban merah gemetar, bersembunyi di balik Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap bayangan itu dengan pandangan seseorang yang sedang mempelajari lawan, bukan menghindarinya. Bayangan itu mendesis sinis, "Abu Nawas, kau memang pintar, tapi kepintaran hanya permainan kecil. Aku lahir dari musuh terbesar manusia, ketakutan." Sosok cahaya berusaha mengendalikan suasana. "Kau tidak punya tempat di negeri ini. Pergilah." Bayangan itu tertawa lagi. "Selama ada cahaya, bayangan akan selalu ada. Kalian yang mengundangku dengan datang ke sini. Kalian kuat, dan ketakutan kalian lebih lezat dari apapun." Sultan melangkah maju, meneriakkan perintah tegas, "Aku Sultan dari Baghdad. Aku memerintahmu menghilang." Bayangan menjawab dengan suara 1000 gema, "Kau tidak menguasai ketakutan, wahai raja. Ketakutanlah yang menguasaimu." Sultan terpukul oleh kata-kata itu seperti hantaman besi. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi tanda agar Sultan mundur. "Jangan lawan dengan kemarahan," bisiknya. "Kemarahannya akan membuatnya semakin kuat." Bayangan menatap Abu Nawas langsung. "Bagus. Kau mengerti cara kerjaku. Sekarang katakan, wahai sang pemikir, apakah kau tidak punya ketakutan?" Abu Nawas tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. "Tentu saja aku punya." "Apa itu?" desak bayangan, maju mendekat. Abu Nawas akhirnya menjawab, "Aku takut kehilangan orang-orang yang kusayangi, dan takut tidak mampu menjalankan amanah." Bayangan itu terdiam sejenak, seolah tidak siap mendengar kejujuran seterang itu. "Apa kau tidak malu mengakui kelemahanmu di depan sang sultan dan anak itu?" tanya bayangan mengejek. Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Ketakutan menjadi masalah hanya saat disembunyikan. Ketika kau mengungkapkannya, ia berubah menjadi kekuatan." Tiba-tiba gemuruh di istana berhenti. Sosok cahaya berbisik lirih. "Benar, hanya cahaya yang berani mengakui kelemahannya yang dapat mengalahkan bayangan." Bayangan itu meraung marah, tubuhnya mengembang seperti awan gelap. "Tidak, aku diciptakan dari kerapuhan manusia. Kalau kalian menerima ketakutan, aku tidak bisa hidup." Sultan akhirnya mengerti. Ia menundukkan kepalanya, menahan napas, lalu berkata keras namun tulus, "Aku takut bukan karena aku lemah. Aku takut karena aku peduli." Si bocah mengikuti, meski suaranya bergetar. "Aku takut karena aku belum tahu siapa diriku, tapi aku tetap ingin melangkah ke depan." Istana bergetar kembali, namun kali ini cahayanya semakin kuat, bukan melemah. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh kasih, bukan kebencian. "Kau tidak harus dihancurkan," katanya lembut. "Cahaya tidak diciptakan untuk memusnahkan bayangan. Cahaya diciptakan untuk menerangi jalan, agar kita tidak tersesat." Bayangan memudar, bukan karena kalah oleh kekuatan, tapi karena diterima. Aku bukan musuh," tanya bayangan dengan suara kecil. "Kau bagian dari kita," jawab Abu Nawas.
Ketakutan membuat kita hati-hati. Ketakutan mengajarkan kita untuk menghargai keamanan, kedamaian, dan orang lain. Yang salah adalah ketika manusia menjadikan ketakutan sebagai majikan. Sosok cahaya bersinar lembut. Bayangan hitam mengecil menjadi titik kecil, lalu berubah menjadi burung hitam yang terbang keluar melalui celah cahaya langit-langit, bukan diusir, tetapi dibebaskan. Istana kembali terang. Gemuruh reda. Nafas mereka bertiga lega. Si bocah memegang tangan Abu Nawas. Kalau begitu, rahasia negeri cahaya adalah menerima diri sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ya, seorang manusia hanya bisa maju ketika ia mengenal dirinya, baik cahayanya maupun bayangannya. Sosok cahaya mendekat, memberikan sebuah gulungan emas pada Abu Nawas. Ini bukan hadiah, katanya. Ini adalah tanggung jawab. Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah nama si bocah, dan di bawahnya tertulis, "Pelita bagi masa depan umat." Sultan menatap Abu Nawas dengan terkejut. Jadi, anak ini, Abu Nawas mengangguk pelan. Bukan raja masa depan, tapi penuntun masa depan. Si bocah memeluk Abu Nawas erat-erat. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, karena lega. Sosok cahaya tersenyum. Tugasmu bukan menjaganya, tapi menuntunnya. Biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ditakdirkan menjadi bayangan siapapun. Sultan menunduk dengan hormat. Aku berjanji untuk menjaganya, sebagai anak, bukan sebagai alat kekuasaan. Abu Nawas membungkuk pelan. Dan aku akan membimbingnya, sampai dia mampu berjalan sendiri. Tiba-tiba istana memudar perlahan. Angin gurun kembali. Mereka bertiga berdiri di pasir luas, seolah istana itu hanya mimpi. Tapi di tangan Abu Nawas masih tergenggam gulungan emas, bukti bahwa semuanya nyata. Sultan menepuk bahu sahabatnya itu. Abu Nawas, aku bersyukur kau selalu ada di sisiku. Abu Nawas terkekeh. Kalau aku tidak di sisimu, bagaimana aku bisa makan gratis setiap hari? Sultan tertawa keras. Akhirnya benar-benar lepas setelah sekian lama. Si bocah mengeluh sambil menggeleng. Aku tidak tahu apakah kau bijaksana, atau licik. Abu Nawas mengedipkan mata nakal. Kalau bisa jadi keduanya sekaligus, kenapa pilih salah satu? Ketiganya berjalan pulang ke Baghdad, bukan sebagai raja, tabib, dan bocah asing, tetapi sebagai keluarga, dengan cahaya baru di hati mereka. Dan malam itu, bintang-bintang di atas gurun seperti berbisik. Orang yang paling bercahaya, bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap berjalan meski takut. Tantangan 30 kantong emas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar besar mengenai Raja Harun al-Rasyid yang sedang mencari seseorang yang mampu menyelesaikan tantangan paling sulit tahun ini. Tantangan itu dikabarkan memberikan hadiah 30 kantong emas bagi siapapun yang mampu membuktikan kepintarannya. Banyak orang kaya, ilmuwan, hingga bangsawan mengantri di istana untuk mencoba, namun satu demi satu pulang dengan wajah lesu karena gagal. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di pasar sambil menyeruput teh, hanya tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Kalau saja kau ikut tantangan itu, mungkin kau bisa menang." Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Hadiah emas itu bukan masalah. Yang jadi soal adalah bagaimana nanti aku membawanya pulang tanpa dikuntit orang." Orang-orang di pasar tertawa mendengar jawabannya,
Namun dalam hatinya Abu Nawas mulai berpikir serius. Baginya, menantang istana bukan perkara uang, tetapi kesempatan untuk bersenang-senang dan menguji kecerdikan. Akhirnya Abu Nawas pergi menghadap ke istana. Ketika tiba, Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, seolah sudah menantikan kedatangannya. Sang raja berkata, "Abu Nawas, sudah saatnya otakmu diuji. Jika kau gagal, hukumanmu hanyalah menyapu halaman istana selama 7 hari." Abu Nawas membalas santai, "Kalau begitu aku tidak rugi sama sekali, Baginda. Lebih baik menyapu halaman istana daripada menyapu rumah mertua." Para pengawal tertawa sampai menutup mulut, sementara raja mencoba menahan senyum. Tantangannya adalah menjawab 3 teka-teki yang mustahil. Yang pertama, raja bertanya, apa yang ada di langit tetapi bukan bintang, ada di bumi tetapi bukan tanah, bisa dipegang tetapi tidak bisa disentuh? Semua bangsawan sebelumnya menyerah menghadapi teka-teki itu. Namun Abu Nawas langsung menjawab, "Bayangan awan." Raja terdiam sebentar, lalu mengangguk. Semua orang bersorak kecil karena baru pertama kali seseorang menjawab teka-teki itu dengan benar. Teka-teki kedua berbunyi, apa yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tetapi tidak memiliki kaki. Kali ini penonton benar-benar tegang. Abu Nawas memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, "Waktu." Raja kembali mengangguk, dan kebisingan sorakan pun terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bangsawan mulai panik, karena jika Abu Nawas berhasil menjawab semua teka-teki itu, harga diri mereka bisa jatuh karena pernah gagal menghadapinya. Tantangan ketiga adalah yang paling gila. Raja berkata, "Abu Nawas, untuk yang terakhir, berikan aku sesuatu yang jika aku memakannya aku akan mati, namun jika orang lain memakannya mereka akan hidup." Semua orang menahan napas, dan ruangan menjadi sangat sunyi. Abu Nawas tersenyum, berjalan mendekati raja, lalu berkata dengan suara tenang, "Baginda, jika Baginda memakan racun, Baginda mati. Tetapi jika orang lain memakan makanan yang Baginda berikan, seperti petani miskin, mereka hidup." Ruangan terdiam, bukan karena jawabannya salah, tetapi karena jawabannya sangat tepat sekaligus menyindir bahwa kemurahan hati bisa menghidupkan orang lain. Raja tertawa keras dan bangkit dari singgasananya. "Abu Nawas, kau memang satu-satunya orang yang membuatku kesal sekaligus kagum pada saat yang sama." Hadiah 30 kantong emas diberikan kepada Abu Nawas di depan semua bangsawan. Tetapi raja diam-diam dan penuh selidik menunggu apa yang akan dilakukan oleh pria cerdas itu untuk membawa emasnya pulang. Abu Nawas menerima emas itu dengan wajah datar, lalu berbalik ke arah para pengawal dan berkata keras, "Wahai semua orang, Raja memerintahkan kalian untuk mengantarku pulang sambil membawa kantong-kantong emas ini agar tidak hilang dicuri orang." Para bangsawan terkejut, para pengawal saling pandang, tetapi mereka tidak bisa menolak karena Abu Nawas berkata seolah itu perintah raja. Raja pun kebingungan dan berkata, "Tunggu. Kapan aku mengatakannya?" Abu Nawas menjawab polos, "Baginda tidak mengatakannya. Tapi aku yakin Baginda tidak mau hadiah ini jatuh ke tangan pencuri." Orang-orang tertawa keras, dan raja tidak bisa menolak logika itu. Akhirnya para pengawal mengantar Abu Nawas sampai pintu rumah sambil membawa seluruh kantong emas. Setelah sampai, Abu Nawas berkata pelan kepada para pengawal, "Kalau kalian mau emas,
silakan bekerja keras agar raja memberinya, bukan mengambil milik orang lain." Para pengawal tertawa dan pulang tanpa mengusik sedikit pun. Abu Nawas masuk ke rumahnya, meletakkan emas, dan langsung tidur nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, cerita kemenangan Abu Nawas tersebar di seluruh Baghdad. Ada yang iri, ada yang kagum, namun lebih banyak yang terhibur oleh cara cerdik dan lucunya menyelesaikan tantangan. Raja sendiri kemudian berkata kepada menterinya, "Jangan biarkan Baghdad tenang tanpa kehadiran Abu Nawas. Tanpa dia, kita hanya akan menjadi kerajaan biasa. Dengan dia, kita punya alasan untuk tertawa." Begitulah, kecerdikan dan humor Abu Nawas terus menjadi legenda, bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena ia mampu mengubah ketegangan menjadi gelak tawa.